Namanya sirat, kadang-kadang masyarakat tuh siratake itu beras apa mie? Jadi gitu. Ya, gimana Pak? Lucunya nama shirataki, beras shirataki yang berapa kali itu booming dan bahkan sampai dibilang booming di Indonesia itu impor dari Jepang. Terbalik Pak, kita yang ekspor ke Jepang. Pagi ini saya kedatangan tamu, namanya Pak Johan Sujatmiko Isi. Beliau adalah salah satu pemilik daripada PT Ambigo. PT Ambigo adalah perusahaan yang mengolah porang menjadi berbagai macam produk, baik diekspor maupun dipasarkan di dalam negeri. Pak Johan, tolong dijelaskan ini tentang perusahaannya Pak Johan ini seperti apa sejarahnya, berdiri kapan, kemudian olahan-olahannya seperti apa. Silakan Pak Johan. Salam kenal. Jadi perusahaan kita berdiri dari tahun 1971 didirikan oleh kakek saya generasi ketiga dari PT Ambigo ini. Jadi kakek saya itu merupakan salah satu bekas tentara Jepang yang waktu Jepang ditarik mundur, kakek saya tinggal di Indonesia berjuang bersama sama masyarakat Indonesia untuk melawan waktu itu Belanda atau mungkin sekutu yang kembali ke Indonesia sampai kemerdekaan. Jadi pada saat itu kakek saya sudah warga negara Jepangnya sudah hilang karena sama pemerintah Jepang dianggap tentara yang melarikan diri untuk perang bersama Indonesia. Jadi pemerintah Jepang kalau ada apa-apa dengan tentara ini tidak mau tanggung jawab gitu. Pada saat itu. Jadi kemudian dan kakek saya menikah dengan Indonesia di Indonesia dan mendapat warga negara Indonesia dari presiden pertama kita. Alhamdulillah. Ya, dapat warga negara Indonesia. Jadi meskipun keturunan Jepang masih saya resmi warga negara Indonesia. Jadi waktu selesai perang beliau kan ada hubungan bisa bahasa Indonesia juga dan masih ada hubungan dengan Jepang. Waktu itu pertama kali Indonesia mengekspor keripik jemur matahari. Keripik porang jemur matahari itu kakek saya diminta tolong menjadi sebagai quality control waktu saat itu dari tahun. Itu tahun berapa itu? 1950. Jadi 1950 itu sudah ada ekspor keripik kan? Sudah ada Pak. Jadi waktu zaman itu adalah waktu di mana Jepang pada saat itu masih memerlukan porang dan gagal panen. Tapi untuk Jepang ya? Untuk Jepang beda ya. Kita di dunia sekarang kan. Jadi saat itu Jepang memerlukan porang karena gagal panen dari tahun 56 sampai 95 kakek saya dijadikan sebagai quality control membantu BUMN Indonesia pada saat itu untuk mengekspor keripik porang atau keripik iles-iles. Zaman dulu namanya belum porang, namanya masih iles-iles. Meskipun sebenarnya beda ya. Beda. Karena orang sudah mengatakan bahwa ini iles-iles padahal itu porang kan. Sebenarnya nama porang iles-iles itu lucu Pak. Di daerah Jawa Timur itu dulu banyak disebut iles-iles. Ada mungkin daerah Jawa ada yang menyebutnya itu iles-iles, ada yang menyebutnya porang. Jadi akhirnya baru akhir-akhir ini kita selaras itu disebut porang. Jadi meskipun ada bedanya kalau dari beda. Ya. Tapi iles-iles dan porang dua-dua ada glukomanannya Pak. Cuman paling bagus dan paling banyak adalah porang glukomanan. Jadi waktu itu dipilih sebagai quality control oleh pemerintah Jepang. Ada beberapa orang Jepang juga, salah satunya kayak saya, untuk memilih iles-iles ini benar untuk bisa diekspor ke Jepang. Nah itu sampai tahun 65. Di tahun 71 kakek saya mendirikan PT Ambigo. Waktu itu namanya masih Ambitious Trading Company namanya. Ambitious Trading Company. Jadi punya ambisi untuk menjadi ekspor porang dan lain-lain. Itu kita membuat keripik di Surabaya. Di Surabaya waktu itu. Sidoarjo Surabaya. Kemudian kita bangun pabrik di Pasuruan, dekatnya Porong juga di saat itu. Jadi kita bangun pabrik dan invest oven. Itu dari tahun 71 sampai tahun 83 kita hanya ekspor yang bentuk kering, jemur matahari. Tahun 80 kita invest oven pertama di Indonesia, oven keripik, membuat keripik seperti ini untuk diekspor ke Jepang. Oke, jadi 1971 ketika berdiri itu mengolah ini dari jemur matahari, Pak, masih jemur matahari. Sampai 86, sampai 80 baru invest oven. Invest oven tahun 83 sampai 85 kita ekspor keripik ke Jepang. Tapi ngomong-ngomong ovennya itu mesin ovennya dibuat dari Jepang juga ya. Jadi
masih belum masih belum seperti sekarang pakai frame atau masih dari batu bata, Pak. Oh gitu ya. Dan kapasitasnya mungkin sehari cuma bisa mengolah 7 ton. Loh, meskipun mesin oven tetapi tetap pakai batu bata. Dindingnya batu bata. Dindingnya batu bata, mesin potongnya sudah otomatis, burnernya sudah. Zaman dulu itu belum ada gas, kita masih pakai kayu. Bukan, Pak, masih minyak tanah. Oh, minyak tanah. Jangan minyak tanah dibakar. Jadi Indonesia sendiri waktu itu belum ada aliran solar, belum ada. Kita masih mulai dari minyak tanah dan kita modifikasi sampai 3 kali. Akhirnya pakai gas terakhir kita, Pak. Terus lagi itu sampai tahun 85. Nah, kenapa sampai tahun 85 kita hanya bisa ekspor bentuk bahan baku sampai 85? 83 sampai 85 pemerintah Jepang itu membuat peraturan baru membatasi impor bahan baku porang, bahan baku kumanan, karena dia untuk melindungi petani di sana. Jadi itu berlaku sampai sekarang. Hanya menjatai berapa ton tepung untuk diimpor dalam Jepang. Dan itu pun dikenakan pajak 40%. Tepung atau chipsnya? Sama. Jadi bahan baku yang bisa menjadikan bahan macam-macam, produk macam-macam itu dibatasi cuman setahun, kalau saya tidak salah di tempat utamanya itu cuma 50 ton. Kalau di Okinawa boleh 200 ton. Oke. Jadi di masing-masing daerah dibatasi. Dan lucunya itu produk konyaku yang dari Okinawa tidak boleh masuk ke Jepangnya itu Jepang utama. Jepang utama. Jadi gitu ya? Dibatasi untuk melindungi sistematik pertanian konyaku di Jepang gitu sebenarnya. Jadi sampai sekarang itu, Pak. Jadi dari situ kita terus kan hampir desperate, Pak, karena nggak boleh ekspor. Nah, 83 sampai 85 kita develop produk. Ini bentuk basah yang seperti ini. Dan bentuk konyak kotak seperti ini. Kita develop untuk ekspor ke Jepang pertama itu tahun 85 gitu. Dan kita ekspor mulai dari 85 sampai 90 kita ekspor bentuk seperti ini. Sebelumnya tadi ekspornya kan bahan bakunya seperti ini. Ini. Ya. Nah, ketika mereka membatasi kita antara tutup pabrik atau create sesuatu. Nah, akhirnya kita dari sini aja untuk sini kan kita harus bisa buat tepung, Pak. Nah, kita invest mesin tepung pertama. Kebetulan ada teman di Jepang untuk membantu. Kita invest beli mesin tepung dari Jepang dan lain-lain. Akhirnya kita bisa buat tepung, kita buat produk dan kita ekspor ke Jepang. Itu dari tahun 85 itu kita. Tapi kalau ekspor ke Jepang dalam bentuk sudah seperti ini, mereka juga ada pembatasan nggak? Tidak ada, tapi pajaknya kena 27%. Pajak masuknya. Jadi persaingannya cukup berat, Pak. Jadi persaingannya cukup berat. Jadi istilahnya kayak misalnya Bapak buat tahu dan tempe yang enak terus tapi harus diekspor ke Indonesia, harus bersaing dengan tahu tempenya Indonesia. Jadi pada saat itu kita sangat sulit kerjanya. Kemudian kita pada saat 85 itu mungkin karena plastiknya, pabrik plastik dan pabrik mesinnya di Indonesia belum terlalu baik. Kita banyak bocor di tengah jalan, Pak. Jadi kadang-kadang setahun kirim 5 kontainer pun kembali 1 kontainer. Terus berapa kali diklaim sama konsumen. Kita akhirnya develop suatu produk yang ini yang pertama di dunia juga, produk shirataki kering. Ini kering ya. Dari bentuk kering ini kita ekspor ke Jepang. Dan diekspor Jepang. Jadi kita dari saat itu dari tahun 85 sampai 90 kita sudah mulai ekspor pertama bentuk shirataki kering ke Jepang. Di tahun 90 kita develop bentuk beras untuk ekspor ke Jepang. Ya, tapi dalam bentuk ini masih terus ya. Sudah enggak? Sudah ya? Sudah enggak. Enggak itu mulai tahun kapan itu? Dari tahun 85 itu kita sudah terus diganti ini. Ganti produk-produk. Ini produk ini dari kayak kalau Bapak lihat di sini kita punya bungkusnya yang buatan ini bungkusnya kita bungkus di Ambico, kita ekspor ke Jepang. Nah, di tahun 2000 kita mulai karena di Jepang sudah mulai laku produknya, banyak orang Jepang yang dari Jepang terus pergi ke Italia, pergi ke Amerika, mereka juga kepingin produk ini, kita mulai ekspor produk ini ke Eropa. Dan ini bentuknya beras juga ke Eropa dan kita juga ekspor ke Amerika. Dan juga ada beberapa orang Jepang yang memperkenalkan produk ini ke Korea. Kita juga ekspor ke Korea. Nah, sebentar. Produk-produk ini mulai diproduksi itu kapan ini? Dan dari tahun 90, Pak. Dari tahun 90 kita sudah mulai produksi. Seperti ini dari 90 juga. Seperti ini. Produk akhirnya seperti ini, tapi di pabrik itu selalu ada modifikasi, develop mesin, efisiensi itu sampai sekarang masih berlaku juga. Jadi berarti
pasarnya internasional itu sudah mengenal, tapi tidak sampai booming sekali gitu, enggak. Mulai mengenal. Jadi orang-orang yang fan beratnya produk kita itu dari pertama kali dari tahun 85 sampai sekarang selalu beli dan continuous. Tadi kita bicara Jepang, Eropa kan. Ya. Bagaimana kalau di China sendiri? China ini kita tidak masuk, tapi lewat Jepang dikirim ke China. Oh gitu. Jadi masih pasaran China belum ada. Oh gitu ya. Cuman lucunya kita mulai ekspor produk ini lagi. Itu dari 8 tahun lalu pertama kita ke China. Membuka lagi karena ada hubungan dengan konsumen dari Jepang, memperkenalkan kita satu perusahaan di China yang benar-benar develop produk khusus tepung dan keripik untuk komoditas yang mereka di China. Oke, berarti sekarang sejak 8 tahun lalu. Iya, kita mulai. Itu 2017 itu sudah mulai ekspor chips ke China. Gitu. Jadi kita ada ekspor barang jadi, ada ekspor ke China dari 2017 lagi kita mulai gitu. Oke. Termasuk yang tepung juga. Nah, selain dipasarkan untuk ekspor ke luar negeri tadi, bagaimana dengan pasar di dalam negeri, Pak? Dalam negeri ini lucunya, Pak. Kita dulu pertama kali kita menjelaskan produk ini kan susahnya bukan main, Pak. Jadi pada zaman 85 itu kita masih, kalau saya ingat, masih harus mengkonsumsi kalori sebanyak mungkin, terus makan pagi. Kalau saya lihat buku SD itu makan pagi kalau nggak nasi goreng sama telur. Produk kita itu sangat low kalori dan hanya bisa dikonsumsi, dan orang-orang hanya mengerti itu di restoran-restoran Jepang. Ini sorry. Jadi produk sehat ini terus nanti apa contohnya ada hubungannya dengan bentuk badannya? Kalau ini hanya hobi aja, olahraga, fitness. Saya jadi minder ini. Soalnya kalau produk ini mestinya orangnya harus kurus kering. Beda-beda. Enggak lah. Ayo. Terus produk ini sebenarnya awal-awal kita di Indonesia sangat susah, Pak. Jadi untuk mengenalkan produk ini ke masyarakat Indonesia itu sangat susah karena yang mengkonsumsi ini akhirnya hanya restoran di Jepang, contoh restoran Jepang atau yang ngerti menggunakan produk ini. Tapi lucunya kalau saya lihat boomingnya Indonesia itu dari tahun 2018 mulai ada TikTok dan lain-lain. Produk kita itu ada satu produknya yang beras ini ditunjukkan di TikTok dan ternyata dijadikan produk diet untuk masyarakat Indonesia. Jadi dari 2018 itu penjualan di Indonesia mulai naik 50%, 60%. Di tahun 2020 melebihi ekspor sudah. Oh gitu ya. Jadi dulu itu lucunya 90% ekspor, kayak Jepang, Eropa, Korea dan lain-lain. 10 Indonesia paling cuma 10%. Sekarang 60% lokal, 40% ekspor. Gitu ya. Jadi itu produk yang mana? Produk yang basah sama yang kering ini, Pak. Oke. Jadi total 60% itu sudah Indonesia sekarang. Gitu ya. 40% Jepang ekspor. Jadi ini beras, kemudian mie kering, terus mie basah. Ada beras basah juga, terus ini yang bentuk kotak itu. Semua lokal, Pak. Nah, ini namanya kadang-kadang masyarakat tuh shirataki itu beras apa mie? Jadi gitu. Gimana, Pak? Lucunya nama shirataki, beras shirataki yang berapa kali itu booming dan bahkan sampai dibilang booming di Indonesia itu impor dari Jepang. Terbalik, Pak. Kita yang ekspor ke Jepang. Ini beras shirataki ini kita yang ekspor ke Jepang. Cuman nama beras shirataki bukan dari kita, Pak, sebenarnya. Nama beras shirataki itu bukan dari kita. Kita menjualnya dengan nama Konnyaku Green. Dan Konnyaku itu sebenarnya porang. Konnyaku itu ini namanya Konnyaku. Itu green. Bentuk green. Nah, cuman beras shirataki itu booming karena nama yang dipakai di TikTok dan Instagram dan sosial media. Nah, shirataki itu apa? Kalau terjemahan shirataki itu sebenarnya shira itu putih, taki itu air terjun putih. Karena dalam produksi waktu dia jatuh dari atas itu bagaikan air terjun putih gitu. Jadi dalam proses produksinya itu dari mesin-mesinnya jatuh ini yang panjang jatuh itu bagaikan air terjun putih. Kayak air terjun putih ya. Jadi namanya shirataki. Dan lucunya di Jepang ada dua nama, shirataki atau Ito Konnyaku. Ito Konnyaku itu konnyaku bentuk benang. Jadi ya macam-macam lah. Jadi jadi ini beras. Beras pun bisa dikatakan shirataki juga sebenarnya kan. Kalau shirataki rice ya mungkin beras shirataki gitu ya. Ya nama boleh macam-macam. Nama boleh macam-macam ya. Oke. Jadi di situ kita cukup lama dan kita cukup banyak informasi dari China, dari Jepang, dari dunia pemakaian tepung glukomaran porang itu. Jadi kita
sedikit banyak ada gambaran tentang marketnya yang di dunia ini gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ sebenarnya. Pak Johan, kalau ekspor ke Eropa tadi, nilai ekspornya seperti apa? Artinya pergerakan kenaikannya cukup tinggi karena memang produk kita kan bukan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu mulai jualan di Eropa dan lain-lain. Kita jualan di Eropa itu dari tahun 95, mungkin 94 itu sudah mulai jualan di Eropa. Terus di Jepang ya dari tahun 90. Dan kita di Jepang sendiri nggak ada kayak seperti branding besar atau apa. Mereka kita jualan dari, akhirnya produk konsumen kita itu dari mulut ke mulut dan dipercaya oleh konsumen secara jangka panjang dan lama. Dan hubungan kita dengan distributor dan konsumen di Eropa itu cukup erat. Jadi mereka memberikan masukan, kepingin seperti apa, dan kita selalu develop untuk mereka, dan itu cukup erat. Dan mulai dari tahun ini, tiap tahun itu sekitar 10% kenaikannya di Jepang gitu ya? Dan tahun ini mungkin di Korea akan mulai masuk. Dan ada beberapa perusahaan besar di Korea mau kolaborasi dengan Ambico untuk membuat produk yang dijual di seluruh dunia. Jadi memang bertahap ya Pak ya. Tapi karena mereka percaya sama nama Ambico dan mereka juga share kepingin produknya seperti apa, dan kita juga berusaha develop biarkan mungkin kurang kenyal atau kurang keras, atau mungkin kalau Jepang, kalau mie-nya di Indonesia ada yang Indonesia sendiri pun lucu Pak, ada daerah yang suka mie-nya atau istilahnya mie-nya itu empuk, ada yang suka mie-nya itu kayak mie karet. Jadi kita pun berusaha develop mie-nya biarkan menyesuaikan itu. Dan di Jepang sendiri juga sama Pak. Jadi kita coba develop di situ. Orang-orang bilang bahwa ketika merasakan nasi dari porang itu, sebagian besar orang mengatakan, waduh, bahasa Jawanya sepo itu hambar tawar gitu ya. Tapi sebenarnya itu produk sehat kan ya? Sehat. Karena nggak ada rasanya Pak. Cuman kalau dibandingkan sama nasi, saya sendiri masih senang nasi gitu. Cuman dari awal produk kita menjual produk ini bahkan bisa dibalik dari produk kita selalu menyarankan 1:1 Pak. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke rice cooker atau dimasak itu saya sarankan nasinya 1, produknya kita 1, dicampur, dengan demikian kalorinya nasinya turun, fibernya naik. Jadi nasi tersebut masih rasa nasi dan masih enak. Dan kalau seperti itu bisa dimakan dengan jangka panjang. Tidak perlu berat saya naik, jadi saya harus sebulan ini memaksakan makan ini. Itu tidak perlu sampai seperti itu menurut saya. Tapi gitu. kalau sebenarnya full nasi porang tapi ditambah lauk-lauk bisa. Jadi contohnya paling simpel kan? Ya paling simpel saya dengar rendang. Nasi porang sama rendang sudah gak kerasa. Atau nasi punyanya kita. Terasa hambarnya kan? Iya, konyaku green dijadikan nasi goreng. Campur saus, kecap itu sudah akan rasanya. Jadi sama telur apalagi sudah tidak akan ada bedanya. Jadi kayak beberapa produk di Indonesia yang saya sering yang membuat salah satu produknya kita booming itu kayak nasi mentai atau apa itu. Itu kan sering dijual di Instagram booming itu. Itu kreativitas orang Indonesia sangat luar biasa. Orang Jepang nggak bisa membayangkan, Pak. Orang Jepang melihat produknya, porangnya konyaku, shirataki dijadikan macam-macam di Indonesia itu, mereka merasa kayak kaget gitu. Bahkan mereka mendapat inspirasi dari Indonesia, bahkan banyak dari situ gitu. Sebentar, kita lihat ini, misalnya ini. Ini nanti kita kebetulan mulai bulan ini kita ekspor ke Amerika. Ini ya, ini ekspor ke Amerika ya. Kalau ini sudah di Eropa. Ini Indonesia. Ini produknya Indonesia, yang ini Eropa dan Jepang. Ini Eropa dan Jepang. Terus, tapi ini nggak ada yang ke Eropa, belum. Dengan bungkus seperti ini nggak ada. Kalau ke Eropa ini kita ke Eropa. Tapi mereka minta desain bungkus sendiri, kita OEM kan, kita bungkus di Ambico, kita kirim ke Eropa. Eropa itu di mana? Seluruh Eropa? Prancis, Itali, Jerman, Inggris ada sendiri. Inggris repack sendiri di sana Pak. Repack sendiri. Kita kirim bentuk bulk. Terus mereka repack sendiri. Ini gambarnya kayak gambar nasi goreng ya? Risotto. Kalau mereka nasi gorengnya mereka ngomong risotto. Ya. Ini kan namanya risotto apa gitu ya. Namanya emang risotto. Kalau di Inggris mereka nggak, kalau dengar shirataki kan mereka takut masanya. Kita jualannya lucu Pak, pakai nama pasta. Kalau pasta mereka rasanya punya at home sendiri. Jadi bisa masak sendiri di rumah dengan gampang. Memang gampang masaknya dan tidak akan salah. Tapi kalau kita jualan dengan nama noodles atau mie, mereka rasanya asing ya. Asian. Betul. Ya ada cara idenya seperti itu waktu kita jualan di Eropa sih Pak. Nah, Pak Johan, Pak Johan memproduksi semacam ini
Ini kan sebenarnya berawal tentunya tidak lepas dari bahan baku yang diperoleh dari petani-petani. Nah, seberapa banyak Pak Johan berkolaborasi atau bermitra dengan petani dan berapa hektar yang sudah Jadi kita sebenarnya Pak, awal-awal Ambigo itu lepas ya belinya Pak. Memang yang memperkenalkan porang ini itu kakek saya. Kalau cerita dari zaman dulu pertama kali kita tarik itu dari kita mengembangkan pertanian di Blitar dulu. Jadi dulu kalau bisa dibilang membedakan antara porang, iles-iles, kesukan nggak ada Pak di Indonesia. Jadi belum ada istilahnya pertanian satu daerah itu isinya porang semua itu nggak ada. Nah awal-awal itu kakek saya mengumpulkan ubi, dipilihin bibitnya, terus dikembangkan di Blitar waktu itu. Jadi satu Blitar itu isinya satu daerah itu porang semua. Nah dari situ pada saat tahun 85 gagal, kita nggak bisa ekspor bahan baku lagi. Blitar itu stop. Tapi ubi bibitnya itu lari ke Madiun dan ke Jember. Itu mulai dari 71 tadi ya? Mulai dari 71 tadi. Jadi dari situ kita mulai ada tempat yang khusus untuk porang. Nah, sekarang kayak misalnya kita bisa lihat di seluruh Indonesia lahannya ada porang itu memang dari pengumpulan bibit yang awal-awal itu. Nah, kita mulai kerja sama petani sebenarnya 5 tahun lalu Pak baru. Masih baru 5 tahun lalu. Kenapa? Sebelumnya beli lepas ya? Beli lepas. Sebelumnya beli lepas dan itu stabil Pak karena nggak ada yang tertanya produk ini. Kita cuman petani berapa tahun ini berapa. Oke, kita coba naikkan pelan-pelan. Jadi stabil ya. Dulu itu dari 1.700, 2.000 paling tinggi 3.000 Pak. Harga ya? Harga basah ya? Iya basah. Segar, ya? Dan itu pun ya petani pun ya santai nanamnya. Tidak seperti sekarang harus bentuk ladang atau di hutan nanti tumbuh-tumbuh sendiri diambil petani. Jadi petani sendiri sebenarnya sambilan bagi mereka itu istilahnya menanam padi. Selesai menanam padi, menanam jagung, selesai bonusnya adalah mengambilin porang dan mendapat penghasilan. Itu sudah dari tahun 71 sampai tambahan 5 sampai tahun 2000. Lucunya sampai tahun 2014 itu seperti itu. Nah, 2014 mulai ada pembeli dari China masuk. Dan itu harga masih dari sejak harga berapa? 2000 tadi ya? Sampai terakhir ya 3.000, 3.500 stabil sampai situ Pak. Nah, harga ini mulai naik. Kalau saya lihat sejarahnya dari tahun 2015. Nah, 2015 mulai naik dan kita kenapa bilang 5 tahun lalu kita mulai bekerja sama dengan mitra petani? Itu karena ada terus terang orang Indonesia suka politik lah Pak. Suka politik kan. Jadi petani sendiri sebenarnya tinggal nanam, dibeli, selesai. Tapi orang-orang yang di tengah ini kadang-kadang naikkan harga. Middleman-nya kadang-kadang kadang-kadang punya pertaniannya mereka biarkan harganya tinggi, mereka naikkan harga yang sebelah sini dulu. Jadi plus ditambah China juga perlu. Harga ini tiba-tiba dari 3.000 bisa naik ke 6.000, ke 4.000. Hampir seminggu, tiap minggu itu naik 500. Wah, kalau gini terus sudah dimainkan sama eksportir ke China, harganya sudah dinaikkan sedikit-sedikit, plus middleman-nya juga naikkan harga. Akhirnya paling tinggi kan tahun 2019 saya lihat Pak. Tapi middleman itu tadi kan memang berperan ya, artinya berperan siapa yang mengumpulkan betul. Itu ada sebenarnya ada misalnya kan cukup dinaikkan berapa. Nah, tapi tentunya tetap harus ada batas-batasnya kan. Dan middleman-nya ini kadang-kadang punya kemampuan untuk menahan ubinya itu sampai harganya naik. Padahal nggak perlu seperti itu gitu. Dan sering kejadian seperti itu pada saat mungkin tidak semuanya ya. Tidak semuanya seperti itu, cuman dan lucunya itu kebetulan lagi negara RRT lagi perlu. China lagi perlu, mereka uang berapapun dikeluarkan. Dan saat itu naiknya itu sampai 15.000, 18.000 kan tahun 2019. Nah, itu kita sudah kalau tidak salah kenapa China lagi perlu-perlunya pada waktu itu ada bencana kemudian pada saat 2000 kalau nggak salah 2017-2018 kan China kena gempa Pak dan kena banjir juga. Jadi banyak jalan yang ke arah pertanian itu dan pertanian sendiri terusak. Sama kayak waktu Jepang pertama kali mau beli dari Indonesia kena bencana. Jepang dari Indonesia, ini China yang kena bencana. Mereka akhirnya lari ke Myanmar dan ke Indonesia untuk mencari bahan bakunya. Nah, dari bahan baku yang terakhir saya beli 6.000, 7.000 naiklah ke 18.000. Nah itu ya sejarahnya. Nah itu sejarahnya. Jadi mendadak naik saja. Nah di situ juga Indonesia dipikir China perlu 18.000 terus dan tahun berikutnya kan langsung turun ke 6.000, 4.000. Nah tahun ini seperti Bapak tahu juga turun ke 3.000.
Jadi grafik ini dipengaruhi oleh keperluan negara yang paling banyak membeli dan di masyarakat Indonesia berapa banyak menanam, menurut saya di situ gitu.